Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita akan segera memulai akan ibadah Jumat Agung ini. Tapi pertama-tama saya menyambut keluarga besar City Blessing dari City Blessing Turen yang hari ini sejak subuh tadi udah berangkat. Selamat datang Pastor Roslin dan segenap pimpinan dan jemaat yang hadir bergabung bersama-sama kami. Sekali lagi selamat datang. Dan sebelum saya memulai, boleh nggak saya minta kira-kira 1-2 menit atau sejenak untuk Bapak Ibu mengisi bangku-bangku yang kosong? Boleh? Iya, saya akan segera mulai. Ya tolong dibantu karena supaya nanti yang telat tidak mengganggu jalannya acara. Yang telat biar ya. Terima kasih untuk kesediaannya, terima kasih. Pokoknya sekarang diisi aja yang kosong yang di depan. Iya, terima kasih. Iya, kita akan segera memulai ibadah Jumat Agung ini. Iya, berikan salam dong kepada kanan kiri, katakan selamat pagi. Saya siap untuk beribadah bersama, khususnya untuk tim Turen. Selamat datang, ya. Ayo, sambil kita memenuhi bangku-bangku depan yang kosong. Nah, oke, iya, iya. Terima kasih. Iya. Amin. Terima kasih. Sekarang udah terlihat lebih penuh ya. Jadi supaya nanti kalau ada yang telat bisa menduduki bangku yang di belakang. Oke. Mari kita akan membuka ibadah Jumat Agung ini. Kita mulai di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Kami bisa berada di tempat ini, datang untuk memuji, menyembah-Mu, beribadah, untuk mendengar firman-Mu, supaya kami bisa mendapatkan firman yang menguatkan, khususnya hari ini di mana kami mengenang bagaimana cinta-Mu yang luar biasa kepada kami semua. Unfailing love, kasih yang tak pernah gagal, kasih yang sempurna yang Kau berikan kepada kami semua. Kami berdoa mulai dari awal hingga akhir acara, melalui tarian, melalui drama, melalui apapun yang disampaikan di panggung ini ya Tuhan. Satu hal yang kami rindukan, Engkau berbicara kepada setiap hati kami dan kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin, amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan memulai ibadah Jumat Agung kita bersama. Tetapi sebelum itu saya mau memberikan 2 pengumuman singkat. Yang pertama, jangan lupa hari Minggu ini tanggal 20 April jam 9 pagi kita akan merayakan ibadah Paskah Risen from Death to Life. Mari ajak sahabat dan keluarga Anda untuk merayakan kebangkitan Tuhan kita bersama-sama. Sekali lagi hari Minggu ini jam 9 pagi ibadah Paskah Risen from Death to Life. Yang kedua, selama acara ini berlangsung, mohon untuk memastikan bahwa handphone Anda dalam keadaan silent atau dimatikan. Bila Anda memerlukan bantuan, Anda dapat menemui usher-usher kami. Hari ini kita merenungkan kasih dan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Karena melalui pengorbanannya, kita menerima anugerah keselamatan yang begitu besar. Mari kita mempersiapkan hati dan menerima berkat yang Tuhan telah persiapkan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. So here I bow to live.
scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. And for all my life I am yours, forever yours. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mengagungkan Allah kita yang hebat, Yesus kita yang dahsyat, yang telah menyelesaikan setiap dosa kita di kayu salib. Bagi Dia segala puji, segala hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat suaramu, kita agungkan Tuhan hari ini. Bagiku katakan di tempat maha tinggi, Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah, amin. Inilah doa kami Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Lebih lagi angkat suaramu, agungkan Dia. Oh, kemuliaan bagiku di tempat tinggi. Haleluya. Dia Raja berkuasa dan dipuji. Datanglah kerajaan Tuhan.
sekali lagi. Agungkan Raja kita. Kemuliaan bagimu. Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagi Yesus di tempat tertinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Dan inilah doa kami Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan dengan iman. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi deklarasikan. Bumi penuh kemuliaan Tuhan. Bumi penuh Kami agungkan Engkau Raja kami yang hidup. Kami muliakan Engkau Allah kami. Yang karena kasih-Mu Tuhan Engkau mati bagi kami. Dan di dalam Engkau kami percaya kami punya pengharapan yang pasti Tuhan. Hanya di dalam Engkau sumber kasih sejati kami. Pagi ini kami lebih lagi memuliakan Engkau. Memuliakan Engkau Raja kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab salib-Mu memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Salib-Mu menyembuhkan kami. Salib-Mu menjamin masa depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. In Christ alone will I glory, till I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Mari bersama-sama kita nyatakan Bapak Ibu. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona atas kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Angkat suaramu, angkat hatimu. Ada kemuliaan di balik salib.
bersyukur atas kasih-Mu dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu saya undang untuk angkat tanganmu, angkat hatimu, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Oh, dalam Kristus ku percaya, ada kemuliaan di balik salibmu, kan aku nyatakan kemenangan dariku, kekuatanku, harapanku, dalam Kristus ku percaya, ya Tuhan ada kemuliaan di balik salibmu, kan aku nyatakan kemenangan dariku, kekuatanku, katakan kekuatanku, katakan sekali lagi kekuatanku, harapanku. Oh, dalam Kristus. Oh, sebab hanya dalam ya Tuhan, sebab hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Oh, rayakan suaramu, mari angkat hatimu, tidak ada yang berdiam diri, ya Tuhan. Sebab hanya Kau Tuhan yang layak terima pujian kami, yang layak terima sembah kami. Sebab hanya di dalam Engkau kemenangan kami, Tuhan. Engkau satu-satunya dalam kehidupan kami, Tuhan, yang membela kami, yang mati bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau. Terima kasih, Tuhan. Mari jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Sungguh kita bersyukur pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib membuktikan bahwa kasih-Nya yang besar itu Dia berikan bagi kita. Kasih-Nya yang tidak terbatas, kasih-Nya yang tidak pernah berakhir, dan kasih-Nya yang tak pernah gagal itu dinyatakan bagi setiap kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama memuji menyembah Dia. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Kami sembah Allah yang setia bagi kami. Mari bersama nyanyikan. Katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan, Kaulah harapanku.
segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya kami sembah Yesus Tuhan. Selamanya, selamanya, oh, selamanya, oh, selamanya, oh, Sungguh kami berterima kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat kami balas atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, selain kami memuji menyembah-Mu Yesus. Segenap hati kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersama katakan, dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas? Katakan buat Tuhan. Dengan segenap hati, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Apa kan ku balas segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. terima kasih. Sebab kami percaya Tuhan, tidak ada kuasa-kuasa,
pemerintah-pemerintah yang di atas maupun di bawah. Bahkan maut sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh pengorbananmu sempurna atas kehidupan kami. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari kita nyanyikan bersama-sama Bapak Ibu. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah Tuhan, ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu. Kasih-Mu memulihkan hidupku, oh ya Tuhan. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu
biasa seperti Engkau, yang sangat mencintai Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Hidup manusia semenjak jatuh ke dalam dosa selalu bergejolak dengan masalah yang silih berganti. Masalah yang membuat manusia tersebut semakin terpuruk dalam rasa frustasi, tertekan, marah, dan kecewa akan apa yang dialaminya dalam hidup ini. Bahkan tak sedikit pula mereka menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Hidup mereka hancur karena pilihan mereka sendiri yang tidak pernah mau menuruti kehendak Tuhan. Seperti kisah dalam keluarga berikut ini, di mana salah satu anaknya bernama Rio Dwingnata yang salah menentukan pilihan hidupnya. Mama sedang lihat apa, Ma? Ini loh Pak, lihat foto masa kecil anak-anak kita. Nggak terasa ya, sekarang mereka sudah beranjak dewasa. Padahal kayaknya baru kemarin kita nimang-nimang mereka, mandiin mereka. Bener ya, Ma? Nggak kerasa, Ricky dan Rio sudah dewasa ya sekarang. Mereka sudah sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Bener Pak, Ricky sibuk dengan urusan pekerjaannya di kantor. Sementara Rio, tak tahu kesibukan apa yang ia kerjakan sampai saat ini. Berhari-hari dia nggak pulang ke rumah. Sore Pak, sore Ma. Sore, Ricky. Gimana nak kerjaanmu hari ini, nak? Syukurlah, semuanya berjalan lancar Pak. Bahkan hari ini Ricky dipercaya loh buat megang proyek yang baru Pak, Ma. Oh iya? Syukurlah Ricky. Mama bangga sama kamu. Teruslah bekerja dengan rajin dan jujur ya nak, supaya apa yang menjadi impian dan harapanmu bisa terwujud semuanya. Iya Ma. Malam. Rio, kamu nggak apa-apa nak? Kamu dari mana saja, Rio? Sudah berhari-hari kok kamu tidak pulang ke rumah. Dihubungi juga nggak bisa. Kenapa sih papa sama mama ini cerewet sekali? Banyak kali pertanyaannya. Rio, kamu itu yang sopan sama papa mama. Mereka itu khawatir sama kamu. Kok kamu malah bersikap seperti itu? Alah, kakak jangan sok-sok ikutan kayak papa mama deh. Sok ngurusin hidup Rio juga. Urus aja hidup kakak sendiri. Gak perlu ikut-ikut campur tentang hidup Rio. Rio, kamu ini kenapa toh nak? Pulang-pulang kok sikap kamu jadi seperti ini sama kami semua. Kamu sedang ada apa? Ada masalah? Aku capek pak. Capek gak punya apa-apa. Capek tinggal di kota kecil ini. Aku mau pergi jadi orang yang sukses. Aku gak akan bisa sukses kalau aku tetap di sini. Tapi Rio, kamu nanti gimana? Kamu nggak ada pekerjaan loh, nggak ada uang. Gimana mau makan? Bagaimana mau hidup sendiri? Udah deh, semua itu gampang. Aku minta bagian harta warisanku aja. Sisanya aku urus sendiri. Rio, kamu itu kelewatan loh. Mama papa itu masih hidup. Tapi kok kamu udah minta harta warisan? Kakak itu gak usah ikut-ikut. Itu urusanku kak. Ini kemauanku sama pilihanku. Ricky, Rio, sudah. Kalian gak perlu bertengkar lagi. Rio, kalau memang ini sudah jadi keputusan kamu, Papa akan memberikan semua yang kamu minta. Dan Papa gak akan larang lagi kamu. Tunggu sebentar. Sementara kedua orang tuanya sedang mempersiapkan yang diminta oleh Rio, Rio pun pergi ke kamarnya untuk berkemas barang-barang yang akan dibawanya pergi ke ibu kota dengan wajah yang berseri-seri karena papanya mengabulkan permintaannya. Tak lama setelah berkemas-kemas, Rio kembali menemui orang tuanya untuk menerima uang warisan yang dia minta tadi.
Rio, ini uang yang kamu minta. Papa harap kamu bisa jaga diri baik-baik dan gak akan melupakan kami semua di sini. Wih, ini punya mama ya? Aku bawa juga ya. Rio, kamu kurang ajar ya. Itu kan hadiah mama dari papa. Apa masih kurang sih yang papa kasih ke kamu? Sudah nak, nggak apa-apa nak, kamu bawa aja. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Rio mempergunakan uang yang dari papanya tersebut untuk modal membuka bisnis properti. Segala cara yang tidak jujur dia lakukan, menyuap sana-sini demi untuk sebuah proyek. Itu semuanya membuat Rio semakin bertambah kaya raya dan sukses menurut pandangan orang-orang di sekelilingnya. Banyak orang ingin selalu berada di dekatnya saat ini untuk mengagumi keberhasilan Rio yang membuat Rio semakin sombong dan angkuh. Hai guys. Halo. Aku punya berita baru. Kan tau Bos Rio kan? Tahu nggak? Tahu. Nah, keren loh dia itu. Udah ganteng, masih muda, kaya, pengusaha sukses lagi. Siapa sih yang nggak mau sama dia? Iya kan, Din? Iya loh, usahanya ada banyak lagi. Kira-kira gitu duitnya banyak kali ya? Ya tentu banyak duit lah guys. Alah. Kalian ini wanita seneng banget sih bicarain orang berduit. Apalagi cowok ganteng. Tuh kan, yang kalian bicarain beneran muncul tuh. Hahaha, aku sekarang sudah kaya raya. Apa saja sih yang aku mau, aku sudah miliki. Bisnisku lancar, tapi aku masih pengen bertambah kaya lagi ya. Kira-kira ada bisnis apa lagi ya guys? Iya deh, percaya Bos Rio gitu loh. Secara eksekutif muda papan atas di negeri ini. Iya, halo. Ada apa? Hah? Apa? Proyek villa di puncak kurang material. Sudah, kamu atur aja, kasih material yang oplosan. Jangan lupa kasih uang pelicin juga untuk perizinan di sana ya. Oh, gitu caranya. Fik. Iya ya, Ger. Kamu denger gak tadi Bos Rio bicarain apa di telepon tadi? Dengar ya, aku denger kok. Aku juga dengar. Ternyata seperti itu cara mainnya. Pantas saja dia makin kaya. Yoi. Aku punya ide nih. Apa tuh? Dia apa tuh? Bikin dia bangkrut aja. Gimana? Sebenarnya ya, aku sudah muak sih selama ini lihat gayanya yang makin angkuh dan sombong gitu. Gimana teman-teman? Bener. Setuju. Sorry ya guys. Aku ada urusan kerjaan tadi. Gak apa-apa Bos Rio. Kan memang Bos Rio kan orang sibuk. Jadi kita maklumin aja. Bisa aja sih kalian. Oh iya, kalian sudah pesan makanan kah? Ayo kalian pesan, biar aku yang traktir kali ini. Ih, Bos Rio baik banget deh. Sudah ganteng, kaya, mapan, mau traktir lagi. Bagi sejuta dong bos. Hehe. Heleh, kamu itu ada maunya aja. Bos Rio, tadi kan bos bilang mau tambah kaya lagi ya? Kebetulan nih, Vika sama teman-teman lagi ada bisnis yang bagus loh. Cuannya banyak lagi. Oh iya? Bisnis apa tuh cantik? Jadi ini tuh bisnis investasi trading gitu bos. Cukup modal invest dana sama jempol aja. Nanti cuannya masuk sendiri deh ke rekening kita. Beneran tuh. Beneran dong bos. Masa sih Vika pernah bohong sama bos Rio? Ih, beneran Bos. Gary ini pakarnya loh. Aku juga bisa dapat cuan banyak. Ya gara-gara belajar bisnis ini dari dia. Nah betul itu bos, ya kan Ger? Jadi gini bos. Nah, wah menarik juga bisnis trading ini. Kira-kira kalau aku mau invest gimana nih? Gampang banget bos kalau mau invest.
Nanti bos store aja dananya ke kita. Nanti kita yang jalanin tradingnya. Bos tinggal terima aja deh cuannya. Asyik banget kan bos? Oke sih. Tapi sebentar ya, aku cek dulu dananya. Soalnya aku juga barusan keluarin dana untuk proyek villa yang di puncak. Takutnya dananya kurang. Ya, dana aku tinggal dikit nih guys. Nggak cukup nih kayaknya. Ya elah bos, nggak perlu bingung. Pinjol aja dulu, mumpung ini rate tradingnya lagi bagus loh. Sayang ntar kalau cuannya lewat. Iya loh bos, pinjol aja. Lagian sekarang pinjol gampang lagi bos. Baiklah deh. Aku pinjol dulu ya untuk investasi ini. Nanti kalian yang urus ya. Aku percaya sama kalian deh pokoknya untuk hasilin cuan. Oh iya, aku balik duluan ya. Ini ada harus aku urus lagi nih soalnya. Joni, kamu temenin aku ya. Oke, siap bos. Akhirnya. Yes. Mangsa masuk jebakan. Duitnya bentar lagi bisa kita kuras habis nih. Pasti dong Ger, setelah ini kita akan jadi tambah kaya raya. Ternyata Bos Rio bisa juga dikadalin. Bener itu, biar dia nggak sombong terus. Habisin aja hartanya. Orang dia dapat hartanya juga dengan cara curang. Ya kita curangi juga lah. Yoi. Dasar orang kaya, bodoh, rakus lagi. Paling enak kita kerjain. Ya udah capek di sini. Pulang aja yuk, pulang. Yuk. Pulang aja. Sementara itu di kediaman Rio, kedua orang tuanya selalu menantikan kabar dan kepulangannya. Karena sudah bertahun-tahun sejak Rio pergi dari rumahnya, dia tak pernah lagi menghubungi keluarganya. Sehingga membuat keluarganya bersedih, terutama mamanya yang jadi sering sakit-sakitan. Karena memikirkan Rio, si anak bungsu yang dia kasihi. Pa, di mana Rio ya sekarang, Pa? Bagaimana keadaannya sekarang? Kenapa ya, Pa? Dia sepertinya sudah melupakan kita. Sudah lama, jangan dipikirkan lagi. Toh, Rio sudah dewasa. Kita doakan saja ya, semoga Rio baik-baik saja di luar sana. Ingat, Mama sekarang sedang sakit. Mama gak boleh banyak pikiran, Ma. Nggak dipikirin gimana sih, Pa? Wong namanya anak, sedewasa dan sebandel apapun dia, pasti dipikirin lah, Pa. Mama tuh kangen dia, Pa. Meskipun dia sudah berbuat yang tidak benar terhadap kita, Mama tuh masih berharap untuk mendapatkan kabar dari dia. Apalagi kalau dia mau pulang lagi kemari, Pa. Loh, Pah, Mama kenapa kok nangis? Apa dada Mama sesak lagi yo? Biasa, Riki. Mamamu sekarang mikir-mikir adikmu. Riki, ada yang ingin Papa bicarakan sama kamu, Nak. Ayo kita bicara di sana, yuk. Begini, Riki. Kamu sekarang lihat kondisinya kan Mama gimana? Mamamu sering sakit-sakitan. Mama pengen adikmu pulang, Nak. Paling tidak untuk ketemu satu kali lagi aja. Papa boleh minta tolong gak, Riki? Kamu bisa pergi ndak untuk mencari adikmu dan bawa pulangnya ke sini, Nak? Tapi Pak, Rio kan sudah kurang ajar sama kita. Kenapa sih harus dicari kembali? Nah, kamu ingat gak pesan Papa waktu kalian berdua dulu masih kecil? Rio mau main ini. Kamu kenapa bermain kakak sih?
ini anak papa kok nangis? Kenapa Rio? Rio pengen main dengan kakak, Kak. Rio bosan dengan mainan saya. Riki, kenapa kok adikmu sampai nangis? Rio memang kakak, padahal dia gak punya mainan. Ayo, ayo. Ngobrol sama papa. Anak papa yang bapak sayangi, Riki, Rio, kita ini satu keluarga. Kita harus saling mengasihi, kita harus saling menyayangi, kita harus saling memaafkan. Jangan kalian bertengkar hanya gara-gara mainan ya. Sekarang, papa minta untuk Rio minta maaf ke kakak karena tadi sudah permainannya kakak. Betullah kakak Riki juga minta maaf ke Rio karena tadi sudah nolong Rio ya. Sekarang kalian berdua saling maafkan itu. Maafin Rio ya, Kak, tadi kita gak punya kakak. Maafin juga ya Rio, karena tadi kakak sudah nolong Rio. Nah itu baru anak papa. Riki, sekurang-kurang ajarnya Rio, adikmu, dia itu juga masih anak papa sama mama. Ya namanya keluarga, kita itu harus saling menjaga, kita itu harus saling mengampuni, dan kita harus saling mengasihi, bukan? Ya udah Pak, Riki akan cari Rio terus bawa pulang Rio kembali. Papa ajak mama istirahat dulu ya. Riki mau pergi dulu Pak. Ya, hati-hati ya Riki. Ma, lebih baik mama beristirahat ya. Lagi pula mama juga harus minum obat. Ayo ma, istirahat. Waktu berlalu dengan begitu cepat. Dan tanpa Rio sadari, satu persatu aset Rio mulai habis terjual. Baik karena proyeknya yang gagal, maupun investasi bodong yang dilakukan teman-teman Rio beberapa waktu yang lalu. Rio mulai terlilit banyak hutang di bank, rentenir, dan juga pinjaman online karena keserakahannya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Dia tidak sadar kalau sebenarnya dia ditipu oleh Gary dan teman-temannya dengan bisnis investasi bodong yang malah menguras harta kekayaannya. Rio frustasi dan merasa tertekan dalam hidupnya karena setiap hari dia selalu dikejar-kejar debt collector untuk menagih hutang-hutangnya. Kemana sih Vika sama Gary nih? Kenapa teleponku kok gak diangkat-angkat ya? Ayo angkat dong. Loh, kok sekarang malah gak bisa dihubungin sih mereka? Aku coba telepon Andinin sama Mirna deh. Loh, kok sekarang gak bisa dihubungin juga sih? Wah, kayaknya mereka sengaja ini blokir nomorku. Tega sekali ya mereka semua. Udah menipuku, menguras hartaku. Sekarang mereka pergi meninggalkan aku dalam kondisi seperti ini. Hei, itu Rio bukan? Tangkap sekarang juga. Jangan sampai dia lari. Ya, betul. Kita paksa dia buat bayar hutangnya. Kalau tidak, kita hajar dia biar mampus. Hei, jangan lari kau. Rio, ada apa ini? Siapa orang-orang ini? Kak, tolong aku kak. Tolong aku. Hei, cepat. Serahkan Rio kepada kami. Tunggu. Apa yang adikku telah perbuat ini? Sampai-sampai kalian mengerjarnya beramai-ramai seperti ini. Kau ingin tahu apa yang dilakukan oleh adikmu, ha? Gara-gara adikmu, gaji kami tidak keluar. Paham kau? Ya benar. Utang adikmu sangat banyak. Dan adikmu tidak pernah membayarnya. Jadi bonus kami juga tidak pernah keluar. Semua gara-gara adikmu. Cepat serahkan adikmu sekarang. Tapi semuanya kan bisa dibicarakan dulu. Ah, bacot kau. Cepat seret Rio. Kita hajar dia.
Dengan kemarahan yang memuncak terhadap Rio, para debt collector tersebut memukul membabi buta tubuh Ricky yang melindungi Rio tanpa mereka sadari. Tiba-tiba terdengar suara sirine polisi yang membuat para debt collector tersebut lari tunggang langgang ketakutan meninggalkan Ricky dan Rio yang babak belur akibat hajaran mereka. Polisi kawan, ayo cepat cabut. 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 Kak gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa Rio. Rio, mereka tuh siapa sih? Kenapa mereka kok mengejar kamu? Aku yang dikejar debt collector, Kak. Aku utang banyak sekali dan sekarang gak bisa bayar. Berapa sih memangnya utangmu itu? Banyak sekali, Kak. Aku mau bayar bunganya aja gak mampu. Ya sudah, gak apa-apa. Besok kita ke kantor mereka, terus kita selesaikan masalahnya. Loh, tapi aku gak punya uang, Kak. Gampang Rio, nanti kakak yang tanggung semuanya. Kakak bakalan lunasi semua utang kamu. Kak, kenapa sih kakak yang mau melakukan semuanya ini? Harusnya aku yang menanggung semuanya, bukan kakak. Kenapa kakak mau melunasi hutangku? Rio, keluarga itu harus saling menjaga, saling mengampuni, dan saling mengasihi. Kakak melakukan ini semua karena kamu adik kakak, dan kakak sangat menyayangimu. Tapi aku gak layak, Kak. Aku sudah kurang ajar terhadap kakak, papa, dan mama. Aku sudah pergi dan gak pernah memikirkan kalian. Rio malu, Kak. Sudah Rio, yang sudah terjadi biarlah terjadi, jangan diulangi lagi. Sekarang pertanyaannya, mau nggak kamu ikut kakak pulang? Kami semua kangen, dan papa mama mengharapkan kamu untuk kembali pulang. Aku juga kangen, Kak, sama mama. Tapi mana mau mereka menerima aku lagi? Oh, nggak pantas. Rio, kami ini menantikan kepulanganmu, terutama mama papa. Memang kamu nggak pantas untuk pulang, tapi papa dan mama pasti akan mengampuni dan juga menerima kamu kembali. Apapun juga kondisimu saat ini, seperti kakak saat ini sudah memaafkan dan menyayangimu juga. Kita pulang ya. Jangan, Kak. Kakak pulang aja gak apa-apa. Kakak gak akan pulang kalau kamu juga gak pulang. Karena kakak sudah janji sama papa mama untuk bawa kamu pulang. Baiklah deh, Kak. Aku ikut kakak pulang. Demikianlah kasih, sanggup mengubahkan hati setiap manusia untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Dengan rasa malu dan penyesalan yang dalam, akhirnya Rio mau kembali pulang dan keluarganya menyambutnya dengan penuh sukacita. Rio, anak papa, kamu pulang. Pa, Ma, maafkan Rio ya. Rio sudah kurang ajar sama papa mama. Sudah. Papa sudah mengampuni dan maafkanmu, nak. Kita bahagia bisa melihatmu kembali akhirnya. Mama juga bahagia, nak. Mama pun juga sudah memaafkanmu. Melihatmu kembali pulang, semua sakit mama rasanya terobati, nak. Oh iya, kita makan bareng-bareng yuk. Mama sudah lapar nih. Kebetulan mama masak makanan kesukaan kalian. Kalian pasti belum makan kan? Ya belum loh, Ma. Lapar banget aku ini. Apalagi habis jadi tameng buat anak mama yang ganteng itu. Ah, kakak mulai lagi deh. Sudah. Kalian ini sukanya saling ledek aja. Ayo kita makan yuk. Keburu makanannya nanti dingin. Ayo. Hati yang penuh sukacita dirasakan oleh Rio
karena keluarganya menerimanya kembali dengan kasih yang tulus. Cerminan kasih Kristus yang tulus tanpa syarat kepada dunia, sehingga Dia rela memberikan nyawanya. Melalui karya penebusannya, setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Ingatlah selalu akan kasih dan pengorbanan Kristus ini dalam setiap kehidupan kita, karena kasih-Nya sanggup memulihkan dan memberikan kelegaan. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Drama singkat, tapi ini nyata. Bukankah ini cerminan dari setiap kita? Mungkin ada yang seperti seorang ibu yang sedang khawatir, takut, tertekan karena masalah dalam keluarga apapun itu. Dalam hal ini adalah anaknya yang hilang. Bukankah anak pun yang tergambar di dalam drama ini merupakan cerminan dari diri kita? Yang kadang karena keserakahan, keegoisan, dan suka membantah, kita merasa kalau di sini, di rumah ini, di tempat ini, saya tidak bisa maju. Saya butuh pindah. Saya butuh untuk berlari ke suatu tempat yang baru. Tetapi dengan cara yang tidak layak, yaitu meminta warisan dari orang tua sebelum orang tuanya meninggal. Saya percaya apapun yang terjadi dalam keluarga ini bisa terjadi dan memang terjadi. Apakah itu musibah ataupun sesuatu hal, tantangan kehidupan yang tercermin dalam cerita ini. Tapi saya percaya hari ini hari yang khusus. Karena apa? Dari cerita yang kita tahu, oh ini seperti cerita Alkitab, anak yang hilang, benar. Tapi ada satu figur yang luar biasa. Kalau saya boleh rangkum tadi video ini, drama tadi, satu hal yang menarik, yaitu kehadiran seorang Bapa yang maha pengasih, maha penyayang, sabar, ya, yang rela untuk berkorban demi anaknya. Ini dia figur Bapa yang tadi diperankan sangat bagus oleh kekasih kita. Tapi ia adalah seorang ayah yang masih di dunia. Saya lihat memang jarang papa seperti Niko ya, luar biasa. Wah, dia kalau jadi papa saya percaya, oh panjang sabar, bener deh, luar biasa, berbahagialah istrinya. Tapi saya percaya juga kita punya Allah yang menjadi Bapa kita yang maha panjang sabar. Yang seperti tadi dikisahkan. Bukankah masalah sekarang adalah ketidakhadiran figur Bapa di dalam hidup kita masing-masing. Di hari kita memperingati akan Jumat Agung dengan tema Unfailing Love, kasih yang tidak pernah gagal, kasih yang sempurna karena kasihnya itu tidak pakai syarat. Manusia sering kalau kasih tapi kamu berubah dulu, aku mengasihi. Kasih tapi ada syaratnya, transaksional. Tetapi di sini firman Tuhan saya bacakan dari Mazmur 103 ayat 10 berbunyi demikian. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi
demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sebab Dia tahu dari apa kita dibentuk. Dia ingat bahwa kita ini debu yang tak berarti. Sungguh saya percaya Bapa yang luar biasa ini mengampuni seperti Bapa tadi mengampuni, seperti Mama tadi memaafkan, mengampuni. Dan kita mendambakan Papa yang seperti ini. Puji Tuhan kalau di keluarga ada Papa yang demikian. Tetapi bukankah kita mendambakan yang lebih yang tidak ada di dunia ini? Karena tidak ada Bapa yang sempurna. Tetapi puji Tuhan, yang hari ini kita rayakan adalah kasih Bapa, yaitu melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Menebus kembali kita semua supaya kita itu mendapat hidup yang baru. Justru kita dikasihi saat kita ada di titik terendah seperti anak tadi. Justru kita tetap diterima saat kita sedang hancur-hancurnya. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oleh sebab itu, unfailing love, kasih Bapa yang tanpa syarat, kasih yang panjang sabar, kasih yang penuh dengan belas kasihan, kasih yang mengejar meskipun anaknya salah pun masih terpikir, masih dipikirkan, segala cara dikerahkan untuk mendapatkan kembali anaknya yang hilang. Firman Tuhan di dalam kisah anak yang hilang, bapaknya menunggu. Setelah dia melihat dari jauh, bapaknya mengejar. Dan bapak ini bukan saja mengejar, karena dia tahu anak yang hilang ini akan dibunuh oleh orang-orang karena anak itu layak untuk dibunuh. Anak bungsu yang hilang itu layak dibunuh karena sudah kurang ajar meminta harta warisan sebelum waktunya. Sehingga bapaknya melindungi dia. Oleh sebab itu hari ini saya percaya siapapun kita, ada satu Bapa yang kasih-Nya sempurna, yaitu Dia yang Dia yang benar-benar mengutus anaknya Yesus Kristus yang hari ini kita peringati pengorbanannya. Dia memberikan second chance, kesempatan kedua bagi kita yang sudah hancur, putus asa, apapun itu, apakah masalah keuangan, apakah seperti tadi judi online atau hutang online atau sakit penyakit ataupun PHK ataupun apapun masalahnya. Kalau kita terpuruk, Bapa memberikan second chance. Dia ingin kita menerima hidup yang kekal, hidup yang diberkati, hidup yang dipimpin oleh-Nya. Seringkali kita yang gak setia, Tuhan yang maha panjang sabar, maha setia, tertulis dalam firman Tuhan. Di dalam ayat yang saya mau bacakan sebagai ayat yang penutup, bahwa seringkali kita ini bisa kurang setia. Udah mengikut Tuhan, udah anak Tuhan, kita bisa kurang setia. Tetapi 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan, kalaupun kita ini loh tidak setia, kita tidak mengikuti kehendak-Nya, satu hal, Tuhan tetap setia.
karena dia tidak bisa mengingkari janjinya. Unfailing love. Hari ini kita menikmati kesetiaan Tuhan. Marilah kita ingat akan kasih-Nya yang tidak pernah meninggalkan kita, apalagi menelantarkan kita. Haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Bapak Ibu semuanya, cerita tadi sangat luar biasa buat kita. Perlu diketahui ada banyak orang-orang yang kayak Rio tadi. Meninggalkan kasih yang Tuhan sudah berikan, unfailing love. Pastor Fani baru saja menyampaikan kasih-Nya sempurna. Tapi ada orang-orang yang dengan teganya meninggalkan kasih yang Tuhan sudah berikan. Mungkin Bapak Ibu ada di tempat ini yang sudah lama sekali meninggalkan kasih Tuhan. Mungkin secara fisik kita ada di gereja, tapi kehidupan kita jauh dari yang Tuhan inginkan. Dan Bapak Ibu tahu, perlu tahu, mungkin kita sudah banyak mengecewakan Tuhan. Hari ini saya undang Bapak Ibu, kalau mau kembali lagi kepada Tuhan, engkau yang sudah lama meninggalkan kasih Tuhan, saya mau berdoa dari tempat ini. Engkau yang ingin merasakan kasih Tuhan menjamah engkau kembali, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu. Kalau ada orang-orang yang rindu untuk didoakan, rindu untuk kembali kepada kasih Tuhan yang sempurna, unfailing love, jangan keraskan hati. Bapak Ibu pelan-pelan maju ke depan, gak apa-apa, kita doa bareng-bareng. Ayo kalau ada, maju ke depan. Ada Bapak Ibu? Nanti akan ada hamba-hamba Tuhan yang mendoakan, ada? Bapak Ibu bisa berdiri lebih dulu dari tempat duduk Bapak Ibu yang mau didoakan. Ada? Berdiri, ada? Yang mau merenewing kembali, memperbarui kembali kasih Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ada lagi? Berdiri lebih dulu dari tempat duduk Bapak Ibu, gak apa-apa. Orang yang didoakan bukan orang berdosa, adalah orang-orang yang rindu untuk kembali lagi kepada kasih Allah yang semula. Kembali kepada unfailing love. Ayo Bapak Ibu gak apa-apa, gak usah malu. Ada lagi? Baik, mari saya undang ibu-ibu yang tadi sudah berdiri pelan-pelan maju ke depan. Gak usah malu Pak. Yuk, ada lagi panggilan terakhir. Ketika Bapak Ibu meresponi panggilan Tuhan, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah gagal membangkitkan Bapak Ibu kembali.
Sama seperti Rio yang diterima kembali, maka Tuhan akan kembali membuka tangan buat Bapak Ibu menerima kembali, merangkul kembali. Saya kasih kesempatan satu kali lagi. Ada yang mau maju ke depan kembali, yang mau didoakan, puji Tuhan. Puji Tuhan, Pak. Bapak bisa berdiri di sini, Pak. Bapak-bapak sebelah sini. Ada lagi, bapak-bapak, adik-adikku. Baik, kalau nggak ada saya panggil semuanya untuk bangkit berdiri yuk. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan bapak-bapak semuanya. Tuhan, kami tahu kasih-Mu luar biasa buat kami Tuhan. Kami tahu kemurahan-Mu dahsyat buat hidup kami. Tapi sering kali kami meninggalkan Kau bukan karena kami ingin meninggalkan Kau. Tapi karena ada orang-orang lain, ada tangan-tangan lain yang menarik kami Tuhan. Sehingga kadangkala kami tidak kuat, tidak kuasa. Untuk kami tetap berdiri pada posisi kami. Hari ini kami berdoa buat bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di depan kami Tuhan. Kami tahu bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan memberi kesempatan kami kembali. Untuk Tuhan tarik kami kembali Tuhan. Untuk kami datang kembali kepadamu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Bapak-bapak semuanya yang ada di depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan kemurahan yang dari Allah. Kami mendoakan. Bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka Tuhan. Touch mereka dalam hidup mereka. Kami tahu Tuhan, bahwa kami kadang mengkhianati Engkau. Tapi kami tahu bahwa kasih-Mu luar biasa. Jamah mereka Tuhan, walaupun mereka tidak ada di depan, kami tahu ada beberapa orang di belakang yang perlu kasih-Mu itu menjamah kami semuanya. Tuhan, kami buka hati kami untuk kasih-Mu menjamah hidup kami siang hari ini. Yes. Biarkan Roh Kudus mengalir ya Bapak Ibu. Jangan pernah batasi Roh Kudus, terus Roh Kudus ngalir dalam hidup kami. Kasih Tuhan belum selesai. Kami tahu Tuhan, Roh-Mu yang kudus pasti akan beserta di dalam hidup kami. Menyertai dengan cara yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, goncangkan setiap kami Tuhan. Kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kami semuanya. Terutama mereka yang saat ini menyediakan diri maju ke depan. Roh-Mu menjamah dengan sempurna di dalam hidup mereka. Kasih-Mu besar dalam hidup mereka Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu menyertai kami sempurna Tuhan. Tuhan, tidak ada satupun lagi yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Kami tahu Kau begitu mengasihi kami Tuhan dengan cara yang luar biasa. Yes, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya mau kita untuk semua ambil waktu. Kalau hari ini kita merayakan bersama-sama dan merenungkan akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tapi hari ini saya mau untuk kita coba mengambil waktu untuk berpikir bersama Bapak Ibu. Kalau hari ini kita meninggalkan dunia ini, apakah kita akan hidup selamanya bersama-sama dengan Dia? Atau apakah kita akan mengalami kematian yang kekal Bapak Ibu? Mungkin banyak dari kita sudah bergereja dari kecil. Mungkin banyak dari kita sudah beragama Kristen. Tetapi banyak dari kita juga yang mungkin belum pasti
Tuhan, kalau aku meninggalkan dunia ini, aku kemana? Kita mungkin sudah Kristen, tapi hidup kita masih penuh dengan dosa. Kita sudah Kristen, sudah percaya Tuhan. Kita datang ke gereja, menyembah Tuhan, memberikan persembahan. Tetapi hidup kita sama dengan dunia ini, Bapak Ibu. Dan inti dari yang disampaikan hari ini, melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Fani, atau melalui drama yang telah disampaikan tadi, adalah apa? Sejauh-jauhnya kita telah jatuh. Kita mungkin merasa sangat jauh dari Tuhan, tapi Tuhan mengatakan, aku ada bersama engkau. Engkau tinggal berbalik, aku akan lari dan memeluk engkau. Pertanyaannya hari ini Bapak Ibu, apakah kita mau untuk berlari kembali kepada Tuhan? Apakah kita mau untuk menerima Dia sebagai juru selamat kita? Firman Tuhan mengatakan hanya melalui Dia kita diselamatkan. Bukan melalui kebaikan kita, bukan melalui apa yang kita lakukan, bukan melalui berapa kali kita datang ke gereja atau KTP kita sudah tulisannya Kristen atau belum Bapak Ibu. Tetapi hanya ketika kita menerima Dia dan mengakui bahwa Dia adalah juru selamat kita, bahwa Dia adalah Tuhan kita, maka kita akan diselamatkan. Saya tahu banyak dari kita mungkin yang merasa malu. Saya sudah umur segini, masa saya harus maju ke depan? Saya sudah lama di gereja, nanti saya dihakimi oleh orang lain. Maka dari itu saya minta kita semua untuk tutup mata bersama hari ini Bapak Ibu. Dan cukup kalau Anda mau meresponi, kalau Anda masih belum pasti bahwa Anda akan masuk ke dalam surga, kalau Anda belum pasti bahwa Anda telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya rindu untuk Anda menaruh tangan Anda di hati Anda. Karena apa? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, neraka itu nyata, neraka itu menyeramkan, tetapi Tuhan telah memberikan sebuah jalan keluar. Tuhan telah memberikan sebuah jawaban supaya Anda bisa hidup selamanya, hidup penuh dengan damai sejahtera, hidup dengan sukacita. Bukan cuma nanti ke surga Bapak Ibu, tapi Anda akan mengalami surga di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Rindu untuk mengalami semuanya itu Bapak Ibu. Kalau itu Anda mau meresponi semuanya itu, taruhlah tangan Anda di hati Anda. Dan saya minta kita semua untuk mengikuti doa ini. Boleh Bapak Ibu? Kita doa bersama-sama. Tuhan, aku tahu aku orang berdosa. Tetapi hari ini aku memutuskan untuk kembali kepada Engkau. Ampuni dosaku Tuhan. Dan mulai hari ini aku mau hidup hanya untuk-Mu. Aku mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Terima kasih Bapa, dimuliakanlah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu kita akan siapkan perjamuan. Bagi Bapak Ibu yang belum dapat roti dan anggur, Bapak Ibu bisa mengangkat tangan untuk bisa dilayani oleh usher. Ada yang belum dapat? Saya kasih waktu beberapa saat Bapak Ibu untuk membaca ayat yang barusan saja diberikan melalui hosti yang diberikan. Di sini ada ayat itu untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu silakan membaca lebih dulu. Karena ayat itu akan berbicara secara luar biasa buat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah membacanya, mari saya ajak Bapak Ibu untuk mengangkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus menyerahkan seluruh hidupnya. Bukan saja karena dosa, tetapi karena pengkhianatan kita. Karena kesalahan kita,
karena kemelesetan kita, dia menyerahkan dirinya. Dan 2000 tahun yang lalu, tubuhnya terpecah-pecah, supaya kita bisa diselamatkan. Bapak Ibu semuanya, dengarkanlah firman Tuhan lebih dulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu semuanya, bukankah roti yang terpecah-pecah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terus dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu bisa buka seal yang ada di dalam cawan yang sudah disiapkan. Saya kasih waktu beberapa saat. Kalau Bapak Ibu sudah selesai membuka sealnya, angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita dengan tangan kanan. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus yang sangat baik, yang tidak ada dosa di dalam dirinya sedikit pun, disalib untuk kita semuanya. Darahnya tercurah. Darahnya ada di salib sampai jatuh ke tanah di Bukit Golgota. Supaya kita yang berdosa ini diampuni oleh Tuhan, diperdamaikan kembali dengan Allah Bapa. Sehingga kita bisa menerima kasih-Nya yang luar biasa. Dan oleh karenanya, kita ada di dalam kerajaan surga ketika kita nanti menyelesaikan tugas kita di dunia ini. Darah yang olehnya menebus setiap kesalahan dan dosa kita. Sehingga dosa kita yang merah seperti kirmisi bisa Tuhan buat putih seperti salju. Darahnya mengampuni kita semuanya. Terlebih dahulu dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu semuanya, bukankah cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sambil mengucap syukur. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Sambil mengucap syukur Bapak Ibu, katakan, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada. Mari kita angkat tangan kita ke arah Tuhan, katakan, ku takkan lupa kasih-Nya. Oh, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan
katakan besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada. Sekali lagi ya Bapak Ibu, dengan lebih manis katakan kepada Tuhan besar kasih Allah. Besar kasih Allah. Boleh berikan kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, bahwa kasih-Mu itu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Unfailing love itu terjadi dalam hidup kami. Bukan karena kami orang hebat, tapi karena Engkau yang sangat mengasihi, luar biasa Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami tahu Tuhan, kami memberi bukan karena kami punya, tapi karena kami mengasihi-Mu. Kami memberi kepadamu, kami mengembalikan setiap berkat-Mu, supaya kami benar-benar tahu bagaimana kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Dan kami percaya, hari ini kami menerima kasih yang begitu luar biasa dari Engkau Tuhan. Kami pulang dengan penuh pengucapan syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memberi kepadamu. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Asyir akan mempersiapkan kantong-kantong persembahan, nanti Bapak Ibu berikan tolong yang tertib. Karena kita tidak usah maju, nanti Asyir yang akan memberikan kantong kepada Bapak Ibu, nanti bergiliran ya, dibawa bergiliran. Mari Bapak Ibu, sembari kita memberikan persembahan, saya mengajak kita sekali lagi mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu, kasih-Mu yang tidak pernah gagal, kasih-Mu yang selalu menang, yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sama-sama. Kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkan. Bukan karena hakim, bukan sebagai hakim dunia, tapi berlambang yang berkorban untuk diriku. Oh, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bisa tepuk tangan sama-sama kita mengingat kebaikan Tuhan dalam hidupku. Katakan, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat kasih-Nya, ingat bilur-Nya. Ya, Dia sembuhkan, Dia pulihkan, Dia perbaharui hidup kita. Yes. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, amin. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang hebat, yang kasih-Nya tidak pernah gagal, kasih-Nya tidak pernah terkalahkan. Sama-sama nyanyikan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkan. Oh, bukan sebagai hakim, amin, tapi Dia menebus kita. tapi penyelamat yang Haleluya. Untuk diriku Dia menebusku, kasih menyelamat. Mari lambaikan tangan kita, nyanyikan. Ingat kasih-Nya, anugerah-Nya, kasih-Nya yang tidak pernah gagal, kasih-Nya yang sempurna. Katakan, kasih Yesus,
kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilurnya yang sembuhkan. Amin. Ingat salibnya tebus kami. Oh, kasih Yesus bagiku. Ingat kasihnya yang membuat. Amin. Ingat kasihnya yang selalu gak pernah gagal. Kasih Yesus bagiku. Oh, ingat kasihnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat penebus kita. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Sekali lagi kasih Yesus, kasih Yesus, kasih. Bagi siapa? Bagiku. Bapak Ibu, kita akan menyelesaikan ibadah kita. Mari datang kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan, pulanglah. Bertumbuhlah dalam damai sejahtera Allah dengan melakukan setiap firman yang telah engkau dengar pada hari ini. Maka kasih karunia yang tidak pernah habis, tidak pernah gagal dari Allah Bapa kita. Penyertaan yang selalu akan ada di dalam kehidupan kita melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang selalu ada di dalam kehidupan kita semuanya. Akan selalu menyertai kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datangnya kedua kali. Mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Bapak Ibu, ibadah Paskah akan kita lakukan jam 9 hari Minggu besok. Tuhan Yesus memberkati. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang lalu